Bismillahirrahmanirrahim. Datanglah para wanita dari Bani Sa'ad untuk mencari bayi yang bisa mereka susui. Mereka semua melewati bayi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika diberitahu bahwa beliau adalah yatim, mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak akan mengambil anak yatim ini, karena kami berharap upah dari ayahnya." Hingga mereka semua mendapatkan bayi untuk disusui selain bayi Muhammad, kecuali Halimah binti Abu Duaib. Ketika Halimah dan suaminya sudah bersiap untuk kembali ke Taif, ia berkata kepada suaminya, "Wallahi, ini adalah perkara yang aneh. Demi Allah, saya tidak suka kalau pulang ke kampung, dan saya tidak membawa anak sama sekali. Sementara kawan-kawanku semuanya sudah membawa anak susuannya masing-masing." Ia berkata kepada suaminya lagi, "Demi Allah, aku akan pergi kepada anak yatim itu dan akan mengambilnya. Semoga Allah menjadikan keberkahan padanya untuk kita." Kata suaminya, "Lakukan saja. Semoga Allah memberikan berkah kepada kita." Maka Halimah pun pergi kepada si kecil Muhammad lalu mengambilnya. Mereka pun berencana kembali ke kampung dengan menaiki tunggangan. Kata Halimah, "Ketika aku letakkan beliau di pangkuanku, tiba-tiba si kecil Muhammad langsung menyusu, dan ternyata air susuku menjadi banyak. Maka si kecil Muhammad pun menyusu sampai kenyang." Katanya lagi, "Kemudian anakku yang asli juga menyusu. Padahal sebelumnya ia menangis terus dan tidak bisa tidur. Tapi setelah aku menyusui si kecil Muhammad, anakku juga ikut menyusu hingga kenyang. Maka malam itu keduanya pun tertidur nyenyak. Kami belum pernah tidur senyenyak itu sebelumnya." Halimah melanjutkan kisahnya. "Keesokan paginya, suamiku pergi menuju unta kami. Ternyata unta kami penuh dengan susu. Maka dia pun memerah susu dari unta itu dan kami pun minum dari susu tersebut. Aku pun minum bersama suamiku sampai kami semua merasa hilang dahaga dan kenyang. Malam itu benar-benar malam terbaik bagi kami. Kami belum pernah tidur senyaman malam itu." Pagi harinya suaminya berkata, "Istriku Halimah, sungguh engkau telah mengambil anak yang penuh dengan keberkahan." Aku menjawab, "Ya, demi Allah, aku juga berharap demikian." Maka kami pun berangkat pulang bersama rombongan di pagi hari, sementara aku menggendong si kecil Muhammad. Tiba-tiba keledai tungganganku berjalan dengan cepat, sampai melewati seluruh rombongan, padahal aku datang paling belakang. Sekarang aku menjadi yang paling depan. Teman-temanku berkata, "Wahai Halimah, pelan-pelanlah, jangan cepat-cepat. Apakah keledaimu ini keledai yang sama seperti kemarin?" Kata Halimah, "Ya, demi Allah, itulah keledai yang sama seperti kemarin." Mereka pun berkata, "Demi Allah, keledaimu ini sungguh luar biasa hebat." Akhirnya kami pun pulang menuju kampung kami di Bani Sa'ad. Saat itu benar-benar musim kemarau. Tidak ada tumbuhan, hanya sedikit rumput yang tersisa. Namun kambing-kambing kami pergi merumput, dan ketika kembali mereka dalam keadaan kenyang, serta penuh air susu. Maka kami pun memerah susu dari kambing-kambing kami dan meminumnya. Padahal kambing-kambing milik tetangga-tetangga kami tidak memiliki susu sama sekali. Sampai akhirnya orang-orang dari tetangga kami berkata kepada para penggembala mereka, "Kalau kalian ingin kambing-kambing kalian gemuk dan berlimpah susu, gembalakanlah di tempat kambing-kambingnya Halimah." Maka tetangga-tetangga kami pun mengikuti saran itu, menggembalakan kambing mereka bersama kambing kami. Namun ketika mereka pulang, kambing-kambing mereka tetap tidak memiliki susu. Inilah keberkahan dari si kecil Muhammad untuk Halimah As-Sa'diyah. Si kecil Muhammad terus tinggal bersama Halimah As-Sa'diyah sampai akhirnya genap berusia 2 tahun. Kata Halimah, "Karena memang anak susuan dirawat hanya selama 2 tahun, maka sudah waktunya aku mengembalikan si kecil Muhammad kepada ibundanya, Aminah."
Kami pun berangkat kembali menuju kota Mekah. Kami menggendong Muhammad dan membawanya ke rumah ibundanya. Kami berharap ibundanya akan membiarkan beliau tetap tinggal bersama kami, karena kami melihat keberkahannya yang luar biasa. Maka aku pun berbicara dengan ibundanya. Kata Halimah, "Coba biarkanlah putramu ini tinggal bersamaku. Aku khawatir dia akan terkena penyakit di kota Mekah." Aku terus merayu ibundanya agar mengizinkan si kecil Muhammad tetap bersamaku. Akhirnya, Aminah pun melepaskan beliau untuk tinggal lagi bersama Halimah As-Sa'diyah. Maka si kecil Muhammad kembali meneruskan kehidupannya di kampung Bani Sa'ad bersama Halimah As-Sa'diyah hingga berusia 4 tahun. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 4 tahun, terjadi peristiwa besar, yaitu dibelahnya dada beliau. Dada beliau dibuka kemudian dikeluarkan jantungnya dan dibersihkan dari kotoran serta noda hitam. Riwayat-riwayat yang sahih menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya 2 kali. Pertama ketika berusia 4 tahun di kampung Bani Sa'ad, dan yang kedua ketika menjelang peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, "Waktu aku tinggal bersama Halimah As-Sa'diyah, suatu hari aku menggembalakan kambing bersama saudaraku anak Halimah. Kami tidak membawa bekal. Maka aku berkata kepada saudaraku, 'Wahai saudaraku, pulanglah engkau dan ambil bekal dari rumah ibu kita.' Lalu saudaraku itu pun pulang, sedangkan aku tetap menjaga kambing-kambing. Tiba-tiba datang 2 burung berwarna putih, seakan-akan keduanya adalah malaikat. Salah satu berkata kepada yang lain, 'Itukah dia?' Maka keduanya segera datang mendekatiku, lalu mengambilku dan membaringkanku. Kemudian mereka membelah perutku, mengeluarkan jantungku dan membukanya. Mereka mengeluarkan 2 gumpalan daging berwarna hitam dari dalamnya. Salah satu berkata kepada temannya, 'Datangkanlah air salju.' Maka mereka membersihkan bagian dalam tubuhku dengan air salju tersebut. Lalu mereka berkata lagi, 'Datangkanlah air yang dingin.' Setelah itu tubuhku kembali dibersihkan. Kemudian mereka berkata, 'Datangkanlah ketenangan.' Lalu ketenangan itu ditanamkan ke dalam jantungku. Setelah selesai, mereka menjahitnya kembali. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi cap kenabian yang terletak di antara kedua pundak beliau, di sebelah kiri. Cap kenabian itu berupa segumpal daging yang tumbuh dengan beberapa helai rambut di atasnya, besarnya seperti telur merpati. Setelah peristiwa itu kedua malaikat tersebut pergi. Si kecil Muhammad pun merasa sangat takut, lalu segera berlari menuju Halimah As-Sa'diyah dan menceritakan apa yang telah terjadi. Halimah pun khawatir, jangan-jangan anak ini terkena sesuatu atau dianggap gila. Maka ia segera menyiapkan tunggangannya menaikkan si kecil Muhammad di belakangnya dan membawanya kembali ke Mekah. Sesampainya di sana, Halimah berkata, 'Aku telah menunaikan tugasku, dan aku kembalikan anak asuhku ini.' Kemudian Halimah menceritakan kepada ibunda Muhammad tentang apa yang telah terjadi. Namun ibundanya tidak takut. Beliau berkata, 'Sesungguhnya aku pernah melihat dalam mimpiku, ketika aku melahirkan Muhammad, keluar dariku cahaya yang menyinari istana-istana di negeri Syam.' Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan oleh Imam Muslim dalam Syahihnya dengan kisah yang serupa, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril ketika beliau sedang bermain dengan anak-anak lain. Lalu Jibril mengambil beliau, membaringkannya, membelah dadanya, dan mengeluarkan jantungnya. Jantung itu dibersihkan dan bagian hitam diambil, seraya berkata, 'Ini adalah bagian syaitan darimu.' Kemudian jantung itu dicuci dalam bejana emas dan dikembalikan lagi ke tempatnya. Anak-anak yang melihat kejadian itu ketakutan, lalu berlari kepada Halimah dan berkata, 'Muhammad telah dibunuh.'
Mereka pun mendatangi si kecil Muhammad. Kata Anas bin Malik, aku pernah melihat bekas jahitan di dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa dibelahnya dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu dari mukjizat beliau. Ada sebagian orang yang mengingkarinya. Mereka berkata, bagaimana mungkin dada dibelah, jantung dikeluarkan, lalu dimasukkan lagi? Mustahil. Padahal sekarang dengan kemajuan teknologi, hal seperti itu tidak lagi mustahil. Bahkan dalam dunia medis modern, operasi jantung sudah bisa dilakukan berjam-jam lamanya. Jantung seseorang bisa diangkat, diperbaiki, lalu dikembalikan lagi ke tempatnya, dan orang itu tetap hidup. Maka jika sekarang manusia saja bisa melakukannya dengan teknologi, tentu kekuasaan Allah jauh lebih besar lagi. Jadi peristiwa ini sangat masuk akal. Apalagi itu adalah mukjizat. Sebuah mukjizat pasti luar biasa dan tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Kalau tidak aneh, maka bukanlah mukjizat. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam ketika masih bayi bisa berbicara, itu juga aneh bagi manusia. Namun itulah mukjizat. Beliau berkata sejak kecil, Inni Abdullah, ataniyal kitab, wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku nabi. Anak kecil bisa berbicara tanpa belajar. Itu luar biasa. Begitu pula Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir, menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Semua itu adalah mukjizat. Demikian pula dengan Nabi Musa alaihissalam yang melempar tongkat lalu berubah menjadi ular besar. Secara logika tidak mungkin, tapi karena itu mukjizat, maka terjadilah dengan izin Allah. Demikian pula peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membersihkan jantung beliau dari segala kotoran dan pengaruh setan. Kata para ulama ini menunjukkan bahwa sejak kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dipersiapkan oleh Allah, akhlaknya dijaga, dan jantungnya kalbunya disucikan. Seandainya kalbu beliau tidak dibersihkan, lalu beliau tumbuh seperti anak-anak lain yang kadang nakal atau melakukan kesalahan, maka ketika beliau menjadi nabi, orang-orang akan berkata, dulu Muhammad itu anak nakal, bagaimana sekarang jadi nabi? Maka Allah menjaga beliau sejak kecil, agar kehormatan dan akhlaknya selalu terpelihara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah berzina, tidak pernah minum khamar, tidak pernah berjudi, dan tidak pernah melakukan kesyirikan, meskipun beliau hidup di tengah masyarakat jahiliyah. Semuanya karena Allah telah membersihkan kalbu beliau sejak usia dini. Inilah di antara hikmah besar dari peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah jantung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan, tampaklah pengaruhnya pada akhlak beliau yang luar biasa. Akhlak beliau merupakan mukjizat tersendiri. Dikisahkan, suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku kambing di antara dua gunung." Kambing sebanyak itu tentu jumlahnya sangat banyak, mungkin ratusan ekor. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memberikannya tanpa berpikir panjang. Beliau tidak berkata, "Nanti bagaimana kalau habis?" Atau, "Apakah masih cukup untuk yang lain?" Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi dengan hati yang lapang. Laki-laki itu pun pulang ke kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, masuklah Islam. Demi Allah, Muhammad memberi dengan pemberian yang tidak pernah takut menjadi miskin sedikit pun. Kita manusia dalam urusan dunia seringkali masih berhitung. Kalau memberi kita berpikir dulu, apakah cukup untukku nanti?" Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian.
Beliau tidak takut miskin karena kalbunya telah disucikan dan dipenuhi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sahabat yang paling dekat dengan beliau, seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersaksi dengan sangat jujur. Anas berkata, "Aku telah melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun, dan beliau tidak pernah sekalipun berkata kepadaku, 'Mengapa engkau melakukan ini?' atau 'Mengapa engkau tidak melakukan itu?' Beliau tidak pernah mencela, tidak pernah memarahi, tidak pernah membentak. Coba bayangkan, 10 tahun bersama seorang pelayan, tapi tidak pernah marah sekalipun, itu hal yang luar biasa. Manusia biasa tentu akan marah atau menegur, minimal sekali dalam sebulan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukannya. Itulah bukti nyata kelembutan hati dan kesempurnaan akhlak beliau. Semua itu tidak lain karena kalbunya telah dibersihkan dan dijaga oleh Allah sejak kecil. Setelah peristiwa pembelahan dada itu, si kecil Muhammad kembali kepada ibundanya, Aminah. Beliau dirawat oleh ibundanya sampai berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Jadi, beliau hanya tinggal bersama ibundanya kurang lebih 2 tahun. Kemudian ketika beliau berusia 6 tahun, ibundanya meninggal dunia di suatu tempat bernama Al-Abwa, yaitu daerah yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Waktu itu Aminah pergi bersama si kecil Muhammad menuju Madinah dalam rangka bersilaturahmi kepada keluarga dari pihak ayahnya, yaitu kerabat Bani Najjar. Hal ini karena kakek Nabi, yaitu Hashim, ayah dari Abdul Muthalib, dahulu menikah dengan seorang wanita dari Madinah bernama Salma binti Amr an-Najjariyah. Hashim pernah pergi ke negeri Syam, lalu meninggal di sana, dan lahirlah kakek Nabi, yaitu Abdul Muthalib, yang saat lahir bernama Syaibah di kota Madinah. Karena itulah keluarga dari pihak Hashim, yakni keluarga Bani Najjar, tinggal di Madinah. Aminah mengajak putranya Muhammad untuk bersilaturahmi kepada keluarga tersebut. Setelah selesai bersilaturahmi, Aminah pun pulang menuju kota Mekah. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di kota Al-Abwa, Aminah jatuh sakit dan wafat di sana. Beliau wafat jauh dari keluarga, di antara 2 kota besar, Mekah dan Madinah. Betapa sedihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Beliau masih kecil, baru berusia 6 tahun, dan harus menyaksikan ibundanya sendiri wafat di hadapan matanya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi Rasul, beliau menziarahi kuburan ibundanya dan menangis. Tangis beliau membuat orang-orang di sekitarnya ikut menangis. Beliau bersabda, "Aku meminta izin kepada Rabbku untuk memohon ampun bagi ibundaku, namun Allah tidak mengizinkanku. Aku meminta izin untuk menziarahi kuburannya, dan Allah mengizinkanku." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga oleh Imam Muslim dalam syahihnya, dari beberapa sahabat seperti Abu Hurairah dan Buraidah bin Al-Husyayb radhiyallahu anhuma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis karena kasih sayangnya yang mendalam kepada ibunda yang telah melahirkannya dan merawatnya di masa kecil. Setelah ibundanya meninggal dunia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih berusia 6 tahun kemudian diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat menyayangi cucunya itu dengan kasih sayang yang luar biasa. Beliau tidak pernah memperlakukan siapapun dengan rasa sayang sedalam itu, kecuali kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau sering mengajaknya ke Ka'bah dan duduk bersamanya di sana. Abdul Muthalib juga sering membiarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di tempat yang tidak boleh diduduki oleh siapapun selain dirinya sendiri. Kalau para paman Nabi mencoba menggeser beliau dari tempat itu,
Abdul Muthalib akan berkata, "Biarkan cucuku itu duduk di situ. Demi Allah, anak ini akan memiliki kedudukan yang besar." Begitu dalam cinta dan penghargaan Abdul Muthalib kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih, dari Kinanah bin Sa'id, dari ayahnya, ia berkata, "Aku pernah berhaji di masa jahiliyah, dan aku melihat seseorang sedang berdoa di dekat Ka'bah dengan penuh khusyuk. Ia berdoa dengan syair, 'Kembalikanlah Muhammad kepadaku, wahai Tuhanku.'" Orang yang berdoa itu ternyata adalah Abdul Muthalib bin Hashim, penguasa Makkah saat itu. Kisahnya, waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih kecil dan sedang disuruh oleh kakeknya untuk mencari unta yang hilang. Biasanya bila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi tugas selalu berhasil, namun kali itu beliau tidak segera kembali. Maka Abdul Muthalib pun sangat gelisah dan khawatir. Beliau pergi ke Ka'bah, lalu berdoa kepada Allah dengan hati yang amat sedih agar cucunya segera dikembalikan kepadanya dalam keadaan selamat. Lalu bagaimana kelanjutan kisahnya? Insya Allah pada video selanjutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.